semuanya, perkenalkan nama aku Septa Rahmada Izania dengan NIM 09011282429069 dari kelas SK4B, jurusan Sistem Komputer Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah topik untuk mata kuliah komunikasi data, yaitu strategi optimasi jaringan, analisis model OSI, dan TCP/IP. Tujuannya adalah memahami bagaimana data dikirimkan agar sebuah perusahaan teknologi itu bisa memiliki jaringan yang cepat dan andal. Identifikasi masalah. Bayangkan sebuah perusahaan teknologi besar yang sedang beroperasi. Saat ini, mereka menghadapi 3 tantangan utama. Pertama, keterbatasan bandwidth yang membuat aliran data melambat. Kedua, adanya gangguan transmisi yang merusak sinyal. Dan ketiga, sering terjadinya kesalahan data atau data error saat informasi dikirimkan. Sebagai ahli komunikasi data, tugas saya adalah memberikan solusi berbasis teori jaringan untuk mengatasi masalah ini. Solusi yang saya tawarkan adalah optimasi melalui pemahaman terhadap model OSI dan TCP/IP. Dengan model berlapis ini, kita bisa membedah setiap proses komunikasi data secara sistematis. Kita tidak lagi menebak-nebak di mana letak kerusakannya, melainkan bisa langsung menunjuk lapisan mana yang harus diperbaiki untuk meningkatkan keandalan jaringan. Model OSI Layer. Mari kita mulai dengan model OSI atau Open System Interconnection. Ini adalah kerangka konseptual 7 lapis yang diciptakan oleh ISO untuk menstandarisasi komunikasi jaringan komputer. Model ini sangat membantu kita dalam troubleshooting dan memahami bagaimana alur data bergerak dari pengirim hingga ke tangan penerima. Ada 7 lapisan di sini, mulai dari yang paling dekat dengan pengguna yaitu application, hingga yang paling dasar yaitu physical atau fisik. Di lapisan teratas ada application layer sebagai antarmuka yang kita gunakan seperti browser atau email. Bertanggung jawab untuk menentukan ketersediaan sumber daya komunikasi dan menyediakan layanan bagi aplikasi pengguna. Yang kedua yaitu presentation layer. Penerjemah yang memastikan data dari lapisan aplikasi dapat dibaca oleh sistem penerima dengan cara menangani format data, melakukan kompresi untuk efisiensi bandwidth, serta menyediakan enskripsi untuk keamanan informasi perusahaan. Selanjutnya, session layer. Membangun, mengelola, dan mengakhiri sesi komunikasi antar aplikasi di berbagai perangkat, serta memastikan agar pertukaran data tetap teratur dan dapat dipulihkan kembali jika terjadi gangguan koneksi secara tiba-tiba. Masuk ke bagian teknis pengiriman, yaitu transport layer. Transport layer bertanggung jawab atas pengiriman data secara ujung ke ujung atau end-to-end dengan menggunakan protokol seperti TCP untuk menjamin data sampai secara utuh dan berurutan, serta secara otomatis melakukan pengiriman ulang jika terdeteksi adanya kesalahan data selama proses transmisi. Lalu di network layer, data diberikan alamat IP dan ditentukan rute terbaiknya agar tidak terjadi penumpukan atau kemacetan bandwidth. Di bawahnya ada data link layer, yaitu yang mengatur pengelompokan data menjadi unit-unit yang disebut frame dan menyediakan pengelamatan fisik melalui MAC address, sekaligus berfungsi untuk mendeteksi serta mengoreksi kesalahan pada lapisan fisik agar integritas data tetap terjaga saat melalui media transmisi. Dan yang terakhir yaitu physical layer, yang menangani transmisi data mentah dalam bentuk bit melalui media fisik seperti kabel fiber optik atau sinyal Wi-Fi, yang menjadikannya titik paling rentan terhadap gangguan transmisi sehingga memerlukan stabilitas perangkat keras yang maksimal untuk menjaga kualitas sinyal. Selanjutnya yaitu model TCP/IP. Selain OSI, kita punya model TCP/IP yang lebih praktis dan digunakan secara luas di internet saat ini. TCP/IP adalah standar protokol komunikasi yang digunakan untuk menghubungkan perangkat di internet. Jika OSI punya 7 lapis, TCP/IP hanya punya 4 lapisan fungsional utama,
yaitu aplikasi, transport, internet, dan akses jaringan. Model ini lebih ringkas namun sangat tangguh untuk menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Yang pertama yaitu application layer. Lapisan ini merupakan kombinasi dari lapisan aplikasi, presentasi, dan sesi pada model OSI yang berfungsi sebagai antarmuka langsung antara pengguna dengan layanan jaringan. Disinilah berbagai protokol tingkat tinggi seperti HTTP untuk web, SMTP untuk email, dan FTP untuk transfer file bekerja untuk memastikan bahwa data yang dibuat oleh pengguna telah siap untuk dikirimkan melalui jaringan perusahaan dengan format yang tepat. Yang kedua yaitu transport layer. Lapisan ini memiliki tanggung jawab krusial dalam mengatur komunikasi antar host dengan menyediakan layanan pengiriman data yang efisien dan andal melalui protokol TCP. Lapisan ini memastikan data dipecah menjadi segmen-segmen kecil yang berurutan, melakukan kontrol aliran data agar tidak terjadi penumpukan, serta menjadi solusi utama dalam mendeteksi dan memperbaiki kesalahan data dengan mekanisme pengiriman ulang jika terdapat paket yang hilang di tengah jalan. Lapisan ini bertugas untuk membungkus segmen data dari lapisan transport menjadi paket-paket IP yang dilengkapi dengan alamat asal dan tujuan yang jelas. Fungsi utamanya adalah melakukan routing atau penentuan jalur terbaik di tengah kompleksitas infrastruktur jaringan, sehingga masalah keterbatasan bandwidth dapat diatasi dengan memastikan setiap paket data melewati rute yang paling optimal dan paling cepat sampai ke tujuan. Selanjutnya yaitu ada internet layer, dan yang terakhir ada network access layer. Sebagai lapisan terbawah, network access layer bertanggung jawab untuk mendefinisikan bagaimana data harus dikirimkan secara fisik melalui media transmisi, baik itu melalui kabel tembaga, fiber optik, maupun gelombang radio. Lapisan ini menjadi garda terdepan dalam menghadapi gangguan transmisi karena ia mengatur konversi data digital menjadi sinyal-sinyal fisik yang sesuai dengan perangkat keras jaringan yang digunakan oleh perusahaan. Lalu, bagaimana komunikasi yang efektif itu dipastikan? Jawabannya ada pada proses enkapsulasi. Enkapsulasi adalah proses penambahan informasi kontrol atau header pada setiap lapisan saat data bergerak turun dari lapisan atas ke lapisan bawah pada sisi pengirim. Setiap lapisan memberikan instruksi yang jelas, mulai dari label aplikasi, nomor urut di transport, hingga alamat IP di internet, agar data tersebut memiliki identitas yang kuat dan tidak tersesat saat dikirimkan. Mekanisme dekapsulasi. Sebaliknya, di sisi penerima terjadi dekapsulasi. Dekapsulasi terjadi pada sisi penerima di mana setiap lapisan membuka bungkus atau header yang sebelumnya dipasang oleh pengirim. Proses ini dimulai dari lapisan terbawah, physical, hingga ke lapisan teratas, application, untuk menerjemahkan kembali sinyal fisik menjadi informasi yang utuh bagi pengguna. Efektivitas komunikasi diuji di sini. Jika informasi kontrol pada tiap lapisan cocok dan tidak ada data yang rusak, maka komunikasi dianggap sukses dan valid. Nah, sekarang kita masuk pada implementasi solusi nyata untuk perusahaan. Berdasarkan analisis saya sebagai ahli komunikasi data, setiap kendala dapat diatasi melalui optimalisasi lapisan protokol yang tepat. Pertama, masalah kesalahan data dapat diatasi pada transport layer dengan mekanisme pengecekan ulang dan pengiriman kembali atau retransmission, sehingga data dijamin sampai 100% utuh. Kedua, keterbatasan bandwidth dapat diatasi melalui network layer dengan pemilihan rute atau routing yang paling efisien untuk mencegah penumpukan data di jalur yang sama. Terakhir, gangguan transmisi diminimalisir dengan memperkuat standarisasi pada physical dan data link layer guna menjaga stabilitas sinyal selama proses pengiriman. Dengan pendekatan terstruktur ini, perusahaan tidak hanya memperbaiki gangguan yang ada, tetapi juga menciptakan jaringan yang jauh lebih andal dan efektif untuk jangka panjang. Sebagai kesimpulan, pengoptimalan infrastruktur jaringan sangat bergantung pada pemahaman mendalam terhadap model OSI dan TCP/IP untuk memastikan komunikasi yang efektif.
Melalui model berlapis ini, kita dapat menjamin keandalan data melalui deteksi kesalahan, meningkatkan efisiensi bandwidth dengan rute yang optimal, serta menjaga stabilitas transmisi dari gangguan fisik. Semua ini didukung oleh mekanisme enkapsulasi yang memastikan data terkirim dengan instruksi lengkap tanpa terhambat oleh perbedaan perangkat keras yang digunakan. Demikianlah presentasi saya mengenai strategi optimasi jaringan untuk mengatasi tantangan komunikasi data pada perusahaan. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya standarisasi protokol. Saya Septa Ramadezania, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.